Oh, jadi kamu kuntilanak yang memberikan kekebalan itu. Astagfirullahaladzim. Kamu, saya bakar semua rambut kamu. Hah? Supaya kamu tidak bisa macam-macam lagi. Urusanmu dengan bangsamu, jangan urusi bangsa manusia. Kamu mengerti gak sih? Ada batasannya. Ada batasannya. Allahu Akbar. Kamu marah sama saya? Kamu pikir dengan kemarahan seperti itu? Kamu tahu nggak yang saya bawain apa? Ini akan mempan di rambut kamu. Hah? Kalau saya hadapkan ini ke hadapan kamu, hancurlah semua rambut kamu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kamu mau berkuasa di tempat ini? Hah? Kamu merasa rambutmu itu sangat kuat? Kamu merasa rambutmu itu adalah pemikat segalanya? Gak usah marah kayak gitu. Ingat, kamu bertobat atau tidak? Kalau kamu bertobat, tidak pernah mengusik urusan manusia, saya akan membebaskanmu. Tapi kalau kamu akan tetap seperti ini, oh, kamu mengelak. Oke, saya ada banyak cara yang lebih halus dari ini semua. Cara yang akan membuatmu lebih kesakitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gimana? Lebih menyakitkan, lebih pelan, lebih indah kan? Kamu tahu nggak? Apa yang kamu berikan kepada pemuda yang terikat dengan kamu tadi adalah sebuah musibah. Musibah bagi banyak orang. Makanya kamu harus merasakan juga dari cobaan yang mereka derita. La ilaha illa anta
Subhanallaka inni kuntum minadz-dzalimin. Allah Akbar. Itu baru satu kali ya. Sebentar lagi jutaan kali lipat dari orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang tersakiti, jutaan kali lebih, jutaan kali-kali lipat yang akan melenyapkanmu selamanya. Jadi teman-teman, ini adalah kuntilanak. Memang dia the real kuntilanak sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Jadi ini adalah the real kuntilanak asli yang mendampingi seorang selir, tapi selir yang berwatak jahat. Jadi di daerah sini itu dulu ada sebuah kerajaan, dan seorang pangeran itu kan kalau zaman dulu itu kan memiliki tidak hanya satu selir ya, tapi lebih dari satu selir. Nah, ini ada selir yang jahat dan dia itu didampingi oleh ini, dan dia adalah jadi selir yang paling berkuasa. Seperti itu teman-teman. Dan selir itu ya juga sama teman-teman, kebal terhadap benda-benda tajam. Karena dulu itu yang dijaga oleh dia itu adalah wanita desa biasa. Terus karena dia itu kayak sangat sakti ya, kalau melawan perompak itu dia selalu dengan tangan kosong ya. Bahkan pernah juga dia hampir tertusuk matanya, tapi mental ya, dengan tumbaknya yang mental gitu teman-teman, langsung kayak ditameng gitu oleh perompak zaman dulu, dan akhirnya dilirik oleh sang raja dan dijadikan selir. Padahal waktu itu raja sudah memiliki selir teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Ternyata sang gadis desa itu memiliki kamu. Kalau itu untuk kebaikan sah-sah aja, tapi kebanyakan orang yang memiliki ilmu kebal itu tidak ada yang baik. Saya saja sebagai manusia biasa tidak memiliki ilmu kebal, saya lebih suka hidup kayak gini, hidup karena Allah Ta'ala. Ketika saya terluka, berarti Allah memang mengizinkan saya untuk merasakan sakit itu, tidak dibuat-buat oleh seperti kamu. Tidak dibuat-buat. Makhluk seperti kamu itu adalah makhluk yang memang harus benar-benar dilenyapkan. Kamu merasakan semuanya ini ya, ribuan kali lipat dari semuanya. La ilaha illa anta subhanalaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanalaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanalaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanalaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanalaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanalaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahu Akbar. Rasakan ini hingga tubuhmu hancur berkeping-keping. Allahu Akbar. Subhanallah, kayak ini kuntu minadz dzalimin. Astagfirullah. Alhamdulillah. Sampai hancur teman-teman. Dia tidak bisa mengelak seperti ini lagi, tapi dia hancur karena kezoliman yang dia perbuat terhadap, ya sebenarnya bukan dia langsung yang berbuat, tapi karena dia memberikan, ya ini teman-teman ya, kalau kita memberikan ilmu seenak kita tapi tidak tahu kepada siapa, entah itu orang baik atau buruk, kita akan mendapatkan malapetakannya gitu teman-teman, ikut juga ya. Makanya kalau menurunkan ilmu itu
jangan sembarangan ya, kayak Mr. X. Saya ingin jadi muridnya Mr. X, maaf, saya selalu tolak. Kenapa? Pertama, saya tidak tahu asal usulnya, saya tidak tahu seluk beluknya, saya tidak menginginkan murid lagi kecuali dia itu dari keturunan saya pribadi, maksudnya kayak anak saya ya, cucu saya, baru saya mau. Tapi untuk orang lain saya nggak mau. Kalau mereka mau ya paling saya ajarkan kitab-kitab saja ya, kayak kitab-kitab gundulan ya, kitab kuning gitu teman-teman. Kalau ngasih Al-Quran kan sudah banyak ya, tapi kalau kitab-kitab ya saya hanya ajarkan kitab-kitab begitu aja teman-teman, tidak yang lainnya. Soalnya kalau ilmu tenaga dalam itu adalah tidak boleh digunakan sembarangan. Apalagi kayak orang, saya ingin buka mata batin saya, jangan harap kalian dapat melakukan hal itu. Kenapa? Karena tidak sembarangan orang. Meskipun kalian mau menangis, mau jongkok, mau apapun itu, tidak akan pernah dari kami memberikan sedikit pun ya. Mau alasan apapun. Kenapa? Karena kita tidak tahu seluk beluk kalian itu apa, kalian itu siapa. Itu teman-teman. Makanya jangan pernah berharap meminta lebih ya dari kita ini teman-teman. Karena kita itu hanya manusia biasa, kita itu hanya diberi kelebihan, tahu cara ini, cara itu, cuman kita tidak diizinkan untuk memberitahunya kepada orang lain yang tidak kita ketahui seluk-beluknya, gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali ke ini, rambut yang tadi. Nah, ini teman-teman, sisa rambutnya itu jadinya seperti ini teman-teman. Masih bisa diperdekat. Ya, jadi ini hangus teman-teman. Hangus, benar-benar hangus. Ini contoh rambutnya itu mengeras. Nah, ini kayak besi teman-teman. Ini yang menjadi tameng ya. Besi hitam. Ya, ini adalah besi hitam. Kalau saya berdekat. Ya. Ini digempur pakai martil, ini gak akan hancur teman-teman. Besi hitam ini gak akan hancur. Ini kalau digempur, mau kita tembak ya, rambut ini gak akan hancur juga. Ini rambut yang mungkin meleleh atau gimana, saya nggak tahu, tapi dia menjadi bentuk seperti ini, keras sekali ya. Ini yang menjadi tameng di beberapa orang. Ini yang mengerikan sekali, ini seperti ini. Astagfirullahaladzim. Tangan saya saja sampai melepuh ini teman-teman, menyentuh ini aja panas, melepuh sebelah sini. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Kita coba bakar sedikit lagi ya teman-teman ya, supaya bisa memang benar-benar bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, bedanya rambutnya itu seperti ini teman-teman. Kita geser ke sini, nggak menyala kan, nggak menyala besar, tapi kita geser ke sini mau besar.
Ya, ini kalau rambut biasa nggak mungkin seperti ini. Ya, ini karena rambut iblis jadinya seperti ini. Kita geser ke sini nggak mungkin. Kalau kita ke sini, ya akan menjadi lebih besar. Kita dekatkan lagi, lebih besar lagi. Seperti itu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dan ini ya teman-teman ya, kalau ada orang yang menggunakan ilmu kebal tapi dengan cara rambut, ilmu kebal itu banyak sekali digunakan oleh orang-orang yang mengaku preman ataupun orang-orang sakti. Itu mereka itu menggunakan kayak kekebalannya itu bukan dengan alami dari kulit mereka, tetapi kayak dengan mempersekutukan jin teman-teman. Dan di situ banyak cara teman-teman, yaitu dia kalau kebal besi ataupun senjata-senjata yang berbentuk besi ataupun tembaga logam, ya entah itu kuningan, entah itu aluminium, itu mereka akan kalah dengan api seperti itu. Dan juga dengan benda-benda tumpul. Tapi ada juga kekebalan yang kebal terhadap api teman-teman. Nah itu kelemahannya satu teman-teman. Kalau orang yang suka menginjak-injak api ataupun terbakar oleh api, maka cara menghancurkannya adalah dengan cara disiram tubuhnya itu sampai basah kuyup, lalu dipukul dengan kayu ataupun bambu. Seperti itu teman-teman. Jadi ini sudah mulai hilang. Ya, di ini sudah mulai enggak terbakar. Ya, mulai hilang teman-teman. Tinggal sedikit. Oke. Oke, ini saya agak sedikit kasih wawasan kepada kalian semua ya teman-teman ya, untuk mengatasi orang-orang yang kebal, apalagi begal ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah terluka, misalkan terluka, kalian sempatkanlah berucap seperti ini. Ingat, la ilaha illa anta. Sekali lagi, la ilaha illa anta, subhanallah inni kuntum minad dhalimin. Maka dalam waktu dekat orang yang melakukan kezaliman kepada kalian itu akan langsung dapat balasannya dalam hitungan bulan. Tidak hitungan tahun teman-teman, tapi bulan. Bahkan yang lebih dirasakan lagi, kalau memang benar-benar kalian yang terzolimi, maka seumur hidup orang yang melakukan kezaliman itu akan merasakan balasannya selamanya, sampai kalian yang terzolimi itu memaafkannya, benar-benar memaafkan lillahi ta'ala. Tapi kadang ada juga yang seperti ini teman-teman. Kita sakit banget di hati, lalu kita mengucapkan itu kok tidak kesampaian ke orang itu. Biasanya Allah menunggu kalian benar-benar ridho, benar-benar sampai kalian putus asa, sampai kalian kayak sudahlah, saya ikhlas menjalani semua musibah ini. Baru Allah akan menurunkan azabnya kepada orang yang mencelakai kalian tersebut. Itulah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita duga-duga, tidak bisa kita inginkan kapan. Tapi ingat, balasan Allah itu selalu ada, dan tepat, tidak pernah salah sasaran. Seperti itu teman-teman. Tapi kadang ada juga yang bertanya kepada Mr. X, Mr. X, saya selalu terzolimi, tapi orang yang menzolimi ini itu selama hidup tidak menzolimi saya saja, tapi dia selalu untung terus, selalu beruntung ya. Itu dikarenakan biasanya orang itu menggunakan dukun untuk menghilangkan hal keburukannya, bisa juga. Tapi yang berakibat kepada siapa? Ya, kepada keturunannya, yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan orang tua yang tersebut. Mungkin sampai di sini teman-teman, untuk part ini kita tutup. Kita akan lanjut ke yang lebih dalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.
Astagfirullah.